Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Koirul Mustafa dengan NIM 2003101140, Dian Permatasari dengan NIM 2003101041, Naila Rizka dengan NIM 2003101060. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai penilaian kinerja. Ukuran kinerja keuangan. Ada dua ukuran kinerja keuangan yang digunakan secara luas oleh perusahaan-perusahaan multinasional, yaitu return investasi atau return on investment dan kinerja yang dianggarkan atau budget performance. ROI membandingkan laba perusahaan terhadap suatu basis tertentu. Sementara kinerja yang dianggarkan membandingkan antara hasil operasi aktual terhadap hasil operasi yang dianggarkan. Esensi pengendalian melalui anggaran adalah bahwa setiap perbedaan antara pencapaian aktual dari pencapaian yang dianggarkan dapat ditelusuri ke manajer unit yang bertanggung jawab yang akan menjadikan informasi tersebut sebagai umpan-umpan balik dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya. Ukuran kinerja berdasarkan anggaran. Sebagian besar perusahaan menggunakan anggaran sebagai alat dalam sistem pengendalian atau kontrol sistem mereka. Anggaran disusun untuk secara formal menyatakan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan hasil-hasil yang akan dicapai dalam satu periode tertentu di masa mendatang, biasanya 1 tahun. Terhadap anggaran inilah kegiatan dan pencapaian aktual akan diperbandingkan dalam rangka evaluasi kinerja manajerial dan evaluasi kinerja unit bisnis. Dengan demikian, penyusunan anggaran merupakan tahap yang penting untuk terbentuknya suatu sistem pengendalian yang efektif dalam upaya perusahaan untuk mencapai tujuan atau goals yang telah ditetapkan. Ukuran kinerja berdasarkan ROI. Telah disebutkan di muka bahwa ada dua kinerja keuangan yang digunakan secara luas oleh perusahaan-perusahaan multinasional, yaitu ROI dan kinerja yang dianggarkan atau budgeted performance. Sehubungan dengan kriteria ukuran kinerja keuangan, maka isu-isu tambahan yang muncul, khususnya untuk ROI, adalah menyangkut yang pertama identifikasi komponen-komponen ROI dan yang kedua pengukuran akuntansi ROI. Ukuran kinerja non-keuangan. Beberapa ukuran non-keuangan yang penting adalah pangsa pasar, kepuasan nasabah, semangat karyawan, pengembangan karyawan, produktivitas, kinerja pengiriman, dan pengakuan nama, dan hubungan dengan pemerintah tuan rumah. Ukuran-ukuran non-keuangan yang lain yang tidak kalah penting adalah yang berkaitan dengan kinerja lingkungan, seperti pengurangan emisi polutan di udara, air, atau tanah, dan relasi masyarakat. Karena perusahaan multinasional merupakan subjek kritik yang terus meningkat sehubungan dengan masalah lingkungan tersebut. Sebuah manfaat yang penting dari ukuran-ukuran keuangan adalah bahwa ukuran-ukuran tersebut dapat dilaporkan secara tepat waktu dan problem-problem yang diidentifikasi dapat segera dibahas segera sebelum problem-problem tersebut mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Ukuran kinerja yang tepat penting bagi manajemen korporat untuk memilih basis pengukuran kinerja yang tepat pada awal proses anggaran. Terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja. Jarang ditemukan bahwa sebuah basis tunggal dapat digunakan untuk semua unit bisnis dalam sebuah MNC. Demikian juga, kriteria evaluasi kinerja yang berbeda mungkin diperlukan untuk sebuah unit yang diorganisasi sebagai sebuah pusat jasa versus yang dikelola sebagai pusat laba. Pemilihan ukuran kinerja yang tepat juga menuntut manajemen korporat untuk mereview secara periodis kriteria untuk masing-masing unit sebagai peran strategisnya dalam perubahan perusahaan atau lingkungan bisnis lokalnya berkembang. Mata uang yang tepat. Isu penganggaran dan evaluasi kinerja yang lain yang spesifik untuk perusahaan yang terlibat dalam bisnis global berhubungan dengan pemilihan valuta yang tepat untuk mengukur kinerja anak perusahaan di luar negeri. Ada dua faktor yang harus dipertimbangkan perusahaan dalam memilih valuta yang akan digunakan. Yang pertama adalah peran anak perusahaan tersebut dalam strategi perusahaan keseluruhan. Ini berkaitan dengan pembahasan mengenai ukuran kinerja yang tepat seperti yang dibahas di muka. Yang kedua, berkaitan dengan pertanggungjawaban utama terhadap manajemen risiko falas yang ada. Penentuan harga transfer. Secara alami, perusahaan akan memilih kebijakan penentuan harga transfer yang didasarkan pada tujuan entitas.
yang bersangkutan secara keseluruhan, seperti minimasi pajak, menggerakkan dana secara internasional, dan sebagainya. Tetapi dalam mendesain sistem evaluasi kinerja, MNC perlu untuk mempertimbangkan tipe-tipe kebijakan penentuan harga transfer untuk masing-masing anak perusahaan. Sekian pemaparan materi mengenai penilaian kinerja dari kelompok 1. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.